Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu pagi ini. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. jadi minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang rancangan penelitian ya, yang saya share minggu lalu ya. Oke, jadi niatnya memang rancangan penelitian itu saya berikan untuk menyusun bab 3 kayak gitu. Nah, agak sedikit berbeda ya dengan panduan penelitiannya. Memang di panduan penelitian itu enggak detail apa saja yang ditulis di bab 3, namun nanti teman-teman wajib menulis rancangan penelitian itu di poin pertama saat pembahasan di bab 3-nya nanti gitu. Jadi bab 3 metode penelitian kamu tulis 3.1 itu rancangan penelitian. Nah, ini saya singgung sedikit terkait materi yang sudah saya share kemarin rancangan penelitian. Oke, sebentar. Oke, ini. Nah, ini jenis dan rancangan penelitian. Ini sudah saya share ya minggu lalu, jadi teman-teman silakan bisa download di Google Classroom-nya. Bagi yang belum melihat, tapi ya parah ya kalau nggak lihat ya. Nanti dilihat terus kemudian dibaca. Oh iya, ini yang belum on videonya di-on-kan. Ayo, biar kelihatan orangnya. Oke, rancangan penelitian dan jenis penelitian. Jadi kalau kita ditanya jenis penelitian, pasti berkutat 3 ini. Ranahnya kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran. Biasa disebut mixed method. Jadi kalau metode campuran ini antara kuantitatif dan kualitatif. Apa aja yang dimaksud dengan jenis penelitian ini? Penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Nah, silahkan nanti kalian lihat sendiri, cek sendiri referensinya ya. Oke, biar ngena di kalian. Jadi kalau saya yang memberikan penjelasan di sini pasti cuma disimpan buat menu-menuin hard disk gitu ya. Nah, kalau kuantitatif sendiri itu yang biasa sering dipakai di teknik sipil gitu. Terus kemudian masuk di rancangan penelitian. Jadi rancangan atau desain penelitian ini pada dasarnya itu merupakan strategi untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis. Jadi tentukan dulu jenis penelitiannya apa, baru nanti rancangan penelitiannya setelah jenis penelitian sudah ditentukan. Gitu. Oleh karenanya, pemilihan dan penetapan rancangan yang dipakai untuk suatu penelitian itu harus segera dilakukan setelah rumusan hipotesis penelitian gitu. Jadi hipotesis, rumusan masalah itu kan ada di awal di bab 1 ya, setelah latar belakang kan ya. Nah, normalnya untuk rancangan penelitian ini memang ada di metode penelitian. Jadi nanti runtutannya metode penelitian itu akan menentukan yang awal rancangan penelitian, jenis penelitiannya, kemudian akan membahas subjek penelitianmu itu akan diawali dengan populasi dan sampel, kemudian masuk lagi nanti ranahnya ke pengujian yang akan kalian lakukan. Pengujian analisisnya apa? Kalau misalkan beton ya nanti masuk di pengecekan kuat tekan dan seterusnya. Kemudian alat-alatnya juga dibahas di situ, pun juga tempat pelaksanaannya. Gitu. Terus muara terakhirnya nanti itu akan memunculkan diagram desain survei pelaksanaanmu nanti kayak apa, kemudian diagram alur pelaksanaannya juga kayak gitu. Itu untuk bab 3 gitu ya. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, nanti kalau di panduan yang kemarin saya berikan itu kan cuma nulis bab 3 metode penelitian gitu aja kan ya. Teman-teman mungkin masih bingung tata caranya penulisannya isinya apa saja. Nah, nanti silakan teman-teman lihat di perpustakaan fakultas atau di perpustakaan universitas gitu ya. Usahakan lihat yang sesuai dengan jurusannya kita yang sipil. Jadi biar teman-teman ada gambaran nanti nulisnya apa saja kayak gitu di bab 3. Selanjutnya kita masuk di penjabaran lebih detail tentang rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu strategi untuk mendapatkan data penelitian, tadi sudah disinggung. Nah, untuk jenis rancangannya ini ada 5. Yang pertama itu rancangan penelitian historis. Kalau historis itu berdasarkan sejarah, ini untuk di jurusan kita nggak dipakai ya. Kalau sejarah itu nantinya akan berhubungan dengan
sosiologi misalkan, atau pendidikan sejarah misalkan, atau geografi kayak gitu. Itu untuk historis. Jadi kalau di kita nggak pakai ini ya. Jadi bisa milih yang lain. Misalkan kita bisa pakai deskriptif, bisa deskriptif. Korelasional itu melihat pengaruh. Ya, pengaruh bisa pakai yang ini korelasi. Kemudian kita akan pakai kausal komparatif, dan yang terakhir pakai eksperimen. Kalau eksperimen berhubungan dengan lab. Kalau deskripsi itu deskriptif penggambaran suatu data. Kayak gitu ya. Secara garis besar seperti itu, tapi kalau misalkan kalian mau menulis pengertiannya, itu kan wajib merujuk dengan yang baik dan benar. Nah, nantinya silahkan kalian cari sendiri di buku metode penelitian terkait rancangan penelitian ini jenis penjelasannya seperti apa, nanti bisa dibuat perkuatan untuk merujuk. Jadi untuk yang di 3.1 PON 3.1 itu yang rancangan penelitian, kalian tulis jenis penelitian misalkan kuantitatif bla 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 pengertiannya. Saya mengutip dari buku ini, karangan ini gitu. Tahunnya berapa. Jadi diperjelas seperti itu, lebih baik, lebih kaya nanti untuk bab 3 penulisannya. Nah, untuk kita masuk di eksperimen. Jadi eksperimen sendiri penjelasannya, eksperimen ada 3. Yang pertama ada rancangan praeksperimental. Ini untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat hanya dengan melibatkan satu kelompok subjek dan tidak ada kontrol ketatnya. Ini untuk praeksperimen. Jadi mau melihat sebab akibatnya saja. Kalau untuk yang eksperimen semu, ini belum masuk ke eksperimen sesungguhnya ya. Jadi ada kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, tetapi pemilahannya tidak ada teknik randomnya. Terus kemudian yang terakhir ini eksperimental sungguhan. Jadi eksperimen yang benar. Jadi kalau misalkan kalian mengecek suatu data kayak gini, misalkan mau ngecek kuatakan beton. Jadi sampel yang digunakan itu kan tidak boleh satu toh. Biasanya 2 atau 3, lebih dari 1. Itu tujuannya seperti ini. Jadi ada eksperimen yang pertama ini eksperimen praeksperimental, nanti kemudian eksperimen semu, dan yang terakhir sungguhan. Sungguhan ini yang memang sudah benar komposisinya, kemudian dicek kayak gitu. Jadi kayak ada tahapannya sebenarnya untuk rancangan eksperimen. Nggak tahu tapi kalau teman-teman kemarin praktik betulnya gimana, tapi yang benar kalau eksperimental tahapannya ada 3 kayak gitu. Itu kalau tahapan yang benar menurut ini statistiknya, analisis statistiknya. Jadi tahapannya yang benar seperti itu. Nah, ini untuk rancangan Solomon. Ini gabungan dari 2 rancangan eksperimental sungguhan. Ini hanya sebatas tahu aja, tapi yang biasanya dipakai yang 3 di awal tadi ya. Ini juga faktorial. Faktorial ini nggak sampai di sini untuk teman-teman. Biasanya berhentinya ya di 3 itu. Soalnya faktorial ini nanti akan masuk setelah analisis PET analisis itu, ANOVA, ANACOVA. Jadi teman-teman nggak sampai di sini nantinya. Sebatas tahu aja nggak apa-apa. Nah, ini masuk di validitas eksternal dan internal. Kalau misalkan teman-teman menggunakan penelitiannya, rancangannya pakai deskriptif, berarti nantinya kan jenisnya kuantitatif. Nah, di situ biasanya penggambaran suatu data ini erat sekali hubungannya dengan namanya validitas ini. Sebab kalau misalkan kalian menggambarkan suatu data, terkadang ada yang mengambilnya dari penelitian yang berupa survei, terus kemudian dia melakukan teknik wawancara. Nah, outputnya saat kita melakukan wawancara itu kan harus bawa list, namanya kuesioner, list pertanyaan, kuesioner. Nah, kuesioner sendiri itu tahapannya, entah kalian statistiknya dapat saya atau yang lain, saya tidak tahu. Semoga saya sudah menjelaskan tentang kuesioner ya, tapi kalau belum ya saya minta maaf, saya ulangi lagi di sini. Jadi kuesioner sendiri itu sebenarnya tidak hanya berupa tulisan yang langsung kita tanyakan ke si subjek atau si sampelnya kita, tapi itu melewati beberapa tahapan. Jadi kita ngelis dulu pertanyaannya ya, sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Nah, kemudian
pertanyaan tersebut per variabelnya mewakili variabel yang ada di judul kita itu minimal wajib 5 pertanyaan. Agar apa? Ini untuk menghindari bias tidak terwakilinya variabel kalau pertanyaannya cuma satu. Jadi nanti kalau dicek di SPSS, kalau pertanyaan cuma satu ya, terus dia tidak valid misalkan, tidak valid, tidak reliable, nantinya itu akan hilang, kemudian perwakilan dari variabel satu ini kan nggak ada. Nah, nantinya kayak semacam buang-buang waktu kita menanyakan hal tersebut dengan kita tidak mengeceknya terlebih dahulu pertanyaan ini. Gitu. Jadi, buat pertanyaan sesuai variabelnya kita, minimal 5 pertanyaan. Setelah itu, kemudian kita ngeceknya validitas internal dan eksternal dulu melalui ahli, kalau internal ya di di lingkungan kita, di Unitri sendiri, di sipil sendiri, misalkan ahli struktur ke Pak Dika, untuk yang jalan misalkan ke Pak Sadila, seperti itu. Misalkan seperti itu ya. Terus kemudian yang eksternal biasanya di luar kampus kayak gitu. Tapi ya ini sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang internal, wis internal aja enggak apa-apa. Yang penting ada terwakili untuk validitasnya. Nah, setelah kita melakukan hasil validitas tersebut ya terhadap pertanyaan kita, terus kemudian nantinya pertanyaan tersebut dilakukan penelitian yang semu, penelitian yang belum sesungguhnya kayak gitu. Jadi percobaan. Jadi misalkan sampel yang kita hitung populasi terus kemudian jadi sampel kan. Nah, sampel yang kita hitung misalkan ada 20 orang. 5 orang kita gunakan untuk uji coba kuesionernya kita. Gitu. Coba ke 5 orang, seperempatnya, pokoknya seperempat dari sampel yang sudah kita hitung. Jadi 5 orang kita coba untuk menjawab kuesioner yang sudah kita buat melalui validitas tadi ya. Nah, kemudian setelah kita sudah dapat, kita coba hitung lagi, hitung di SPSS-nya, ngecek validitas dan reliabilitasnya. Outputnya gimana hasilnya? Sudah bagus semua apa belum? Nah, kalau sudah bagus semua, kita langsung melaksanakan penelitian yang sesungguhnya itu dengan menggunakan sisa sampel yang kita punya. Jadi 15 orang. 5 orang yang sudah digunakan untuk penelitian yang uji coba kuesioner tadi itu nggak boleh dipakai. Kita pakai yang sisanya 15 kayak gitu. Itu kalau kuesioner kita sudah benar ya, sudah bagus setelah melewati uji SPSS. Tapi kalau belum bagus, gimana caranya kita harus memperbaiki soal-soal kita, pertanyaan-pertanyaan kita kayak gitu. Makanya di awal saya sudah mewanti-wanti buat minimal 5 pertanyaan yang mewakili satu variabel. Jadi misalkan kalau ada yang jelek, kan masih ada yang lain toh. Nah, seperti ini yang saya maksud. Tuh. Dan pertanyaan 5 itu saya rasa per variabel itu sudah banyak ya. Jadi kalau tanya banyak-banyak ke orang kan kadang orang itu males kayak gitu. Tuh. Nah, oke. Itu terkait validitas ya. Oke.